Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat untuk terus beraktivitas, berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita akan masih terus melaksanakan edisi khusus untuk membahas soal-soal dengan satu tujuan agar semua pemirsa, semua peminat Kampus Dunia Maya ini diberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah teori peluang atau teori probabilitas. Kita akan coba lihat share soal yang akan kita bahas pada pertemuan sesi yang ternyata kita telah masuk kepada seri yang ke-32. Kita akan terus membahas soal-soal, sebagian besarnya itu dari buku Probability and Statistics for Engineer and Scientists, X edition, 8 edition, edisi ke-8. Nah, kita akan coba lihat soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, soal 3.20. For the density function of exercise 3.18, find probability distribution and use it to evaluate probability X between 3 and 4. Evaluate. Nah, kita lihat di sini katanya diberikan fungsi densitas peluang pada latihan 3.18. Nah, ini 3.18 telah kita berikan. 3.18 ini dia. Nah, dalam soal 3.18 itu diberikan probability density function fx kecil. Nah, ini fx kecil. Yaitu 2 kali 1 tambah X, oke, per 27. Untuk X-nya itu di antara 2 dan 5. Nah, kebetulan pada soal 3.20 kita diminta mendapatkan F besar atau kadang-kadang disebut dengan distribution function, atau kadang-kadang disebut dengan cumulative distribution function, untuk mendapatkan nilai peluang 3 kecil dari X kecil dari 4. Kalau begitu tentu langkah pertama kita dapatkan dulu distribution function atau X besar, yaitu mengintegralkan batas bawah. Nih kalau definisinya kan gini nih, definisinya ke X itu sendiri di sini menjadi FT. Nah, ini definisinya seperti itu. Batas bawahnya itu maksudnya adalah batas bawah yang mengakibatkan dia menjadi suatu density function. Nah, karena dia menjadi density function, kalau X-nya itu paling bawahnya 2, maka di sini tentu menjadi integral dari 2 sampai ke X. Nah, di sini tentu 2 kali 1 tambah T. Jangan X lagi. Karena batasnya sudah dengan X, tentu diganti dengan T. 27 dt. Nah, kalau kita integralkan tentu menjadi 2/27. Di sini tentu T tambah setengah T kuadrat. Nah, tentu di sini untuk T-nya itu 2 sampai
X. Nah, tentu kita lanjutkan integralnya, tidak cukup sampai di sini. Tentu kalau kita lanjutkan integralnya, di sini menjadi Fx besar tadi. F besar 2/27. Tentu di sini menjadi X tambah setengah X kuadrat. Oke. Tentu dikurang 22/27. Di sini tadi 2 ditambah, nah ini dia, setengah kali 2 kuadrat. Berarti setengah kali 2 kuadrat. Nah ini dia. Nah tentu hasilnya menjadi di sini sama dengan 2/27 dikali X tambah setengah X kuadrat. Tentu di sini menjadi kurang 2/27 dikali 42. Berarti di sini dikali dengan 4. 2 tambah 2, 4. Oke. Nah, di sini jadi 4 ya. 2 ditambah 2 jadi sama dengan 4. 4 per 2 tambah 2, 4. Atau dengan kata lain kalau mau kita keluarkan di sini 2/27-nya kita keluarkan. Di sini menjadi X tambah setengah X kuadrat kurang 4. Nah, ini dia. Ini yang menjadi kumulatif, atau distribution function. Nah, sekarang kalau kita mau mendapatkan peluang X kecil, nah sekarang kita ingin mendapatkan peluang 3, oke, kecil dari X, kecil dari 4, ini sama artinya mencari kumulatif atau distribution function 4 dikurang dengan kumulatif atau distribution function 3. Nah, ini tinggal masukkan saja. Kalau dia 4 berapa? Tentu 2/27 dikali dengan 4. Nah, tambah dia setengah X kuadrat. 16. Berarti 16/2, 8. Kurang 4. Nah sekarang kalau dia 3 gimana? Sama saja kurang 22/27 dikali dengan 3 ditambah dengan 3 kuadrat itu 9/2 kurang 4. Nah ini dia. Kalau 4 tadi dia 4 tambah 16/2, 8, kurang 4. Nah inilah hasilnya. Ya cari aja sendiri kan gitu. Tinggal matematik sederhana saja. Nah itu soal yang kita hadapi dengan menghubungkan antara F kecil dan F besar. Jadi kalau begitu kita sudah lihat di sini memang kita lakukan adalah pengayaan untuk hubungan antara F besar dan F kecil. Jadi sekali lagi F kecil itu adalah probability density function, sedangkan F besar itu adalah distribution function atau kadang-kadang disebut cumulative distribution function. Kita lanjutkan soal berikutnya. Share. Kita lihat soal berikutnya. Nah, di sini consider the density function fx equal to bla 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 evaluate
K dan find Fx. And use it to evaluate probability X between 0.3 and 0.6. Nah, di sini katanya diberikan atau anggaplah density function. Jadi Fx ini sudah dianggap sebagai density function. Jadi kalau begitu, kita tahu syarat suatu density function itu minta hingga sampai tak hingga Fx dx itu harus 1. Untuk X itu diantara minta hingga sampai tak hingga. Ini syaratnya. Nah sekarang dalam praktiknya batasnya tentu tidak selalu minta hingga tak hingga, tergantung soal gitu. Jadi kalau kita lihat soalnya tadi adalah batasnya itu antara 0,1 fungsinya itu K X pangkat setengah. Oke, Kx pangkat setengah dx. Dia itu harus 1 karena katanya dia density function. Kalau dia sebut consider Z density function berarti dia dianggap sebagai fungsi densitas, maka dia di sini harus 1. Maka integralnya tentu menjadi K integral 0,1 X pangkat setengah dx. Ini dia kan sama dengan 1. Nah, nih. Jadi kalau mau kita batas di sini, kita kerjakan di sini, berarti di sini K dikali. Ya, itu dia. Integral X pangkat setengah. Jadi kita 1/1 tambah 1. Jadi kalau dia jadi kalau dia 1/1 tambah 1, setengah tambah 1, jadi 2/3. Oke, X berpangkat 3/2. Ini dia. Jadi kalau dia di sini kita coba dengan batas 0,1. Nah, ini dia. Dengan batas 0,1 untuk sama dengan 1. Berarti di sini K dikali dengan 2/3. Oke, kali X-nya 1 berarti sama dengan 1. Berarti K yang diinginkan itu adalah 3/2. Nah, maka kita dapat K kita adalah 3/2. Nah, kalau begitu, setelah kita tahu K 3/2, berarti densitas kita itu sekarang adalah 3/2 akar X. Untuk X itu dari 0 sampai 1. Nah, inilah yang disebut fungsi densitas peluang kita sekarang. Dari hasil 3/2 yang kita peroleh tadi. Tukar K di sini dengan 3/2. Nah, sekarang setelah dapat itu, tentu langkah berikutnya kita dapatkan F besar atau distribution function. Nah, di sini. Berarti di sini tentu integral dari 0, karena batas bawahnya 0. X, ingat di sini 3/2 akar T. Jangan dibuat X lagi, karena batasnya sudah X. T. Maka integral kita sekarang menjadi 3/2. Oke. Integral 0x
T pangkat setengah. Oke. DT. Nah, di sini tentu menjadi 3/2 dikali dengan 1/setengah tambah 1. Setengah tambah 1 itu 3/2, 2/3. T berpangkat 3/2 untuk 0x. Berarti di sini adalah 3/2 kali dengan 2/3 X berpangkat 3/2. Nah, ini dia. Kalau 0 ya sudah, masukkan 0 tetap 0. Berarti di sini tinggallah dia X berpangkat 3/2. Nah, ini kumulatifnya. Nah, sekarang diminta dapatkan peluang X 0,3 sampai 0,6. Jadi untuk mencari peluang X itu 0,3 sampai 0,6, yaitu kan sederhana saja. Cari dengan kumulatif 0,6 kurang kumulatif 0,3. Nah, pakai kalkulator aja. F 0,6 berapa? 0,6 berpangkat 3/2. Nah, gitu. Kalau 0,3 berapa? Sama aja kan? 0,3 berpangkat 3/2. Nah, hasilnya cari sendiri. Cari sendiri hasilnya dengan menggunakan kalkulator. Oke, jadi di sini juga sekali lagi kita dihadapkan kepada pengetahuan tentang menghitung suatu peluang dengan menggunakan hubungan antara F besar dan F kecil atau kumulatif dan density function. Oke, kita lanjutkan soal kita berikut. Kita share soal kita. Nah, ini soal kita kebunyian. Find the probability distribution for the number of jazz CD when 4 CD are selected at random from a collection consisting of 5 jazz CD, 2 classical CD, and 3 rock CD. Express your result by means of bermula. Jadi yang diminta itu adalah probability distribution. Ingat yang dimaksud dengan probability distribution, memberikan bilangan real kepada titik sampel, lalu pasangkan dengan peluang. Nah, dalam soal ini ada 10 kaset, 10 CD lah. Ada 5 CD jazz, ada 2 CD klasik, dan ada 3 CD rock. Jadi akan diambil for the number of, dapatkan jumlah CD. When 4 CD are selected from a collection consisting of 5 jazz. Jadi kalau begitu kita akan mengambil 4 CD. Oke. For the number of CD, kita akan diminta menentukan probability distribution suatu eksperimen tentang mengambil CD jazz. Oke, with 4 CD selected from the collection. Jadi kita ingat memberikan titik sampel, memberikan nilai real. Jadi kalau kita pasangkan, nah kita pasangkan, oke, kita dapatkan dulu nilai X-nya atau nilai realnya. Nilai X-nya tentu, X-nya itu tentu bernilai 0, 1, 2,
3, 4. Kenapa begitu? Kita akan memilih 4 CD. Dari CD jazz 4 CD, kita akan mendapatkan jumlah CD jazz dari pemilihan 4 CD yang terdiri dari 10 CD. Jadi 4 CD itu bisa saja kesemuanya itu tidak jazz. Hanya 1 jazz, hanya 2 jazz, hanya 3 jazz, hanya 4 jazz. Jadi berapa peluangnya? Nah, ini yang paling seru nih kita jawab karena distribusi. Probability distribusi memasangkan nilai real dengan peluangnya. Kita ingat, peluang soal ini adalah ingat ruang sampelnya. Nah, kita tahu dulu harus karena peluang event itu kita harus tahu dulu ruang sampel. Ruang sampel pastilah memilih 4 CD dari 10 CD. Ini ruang sampel. Seluruh kemungkinan. Jadi kalau dia memilih 0, kita coba 0. Berarti 0 itu tidak satu pun dari keempat itu adalah CD, jazz. Maka di sini ingat jazz itu ada 5. Jadi tidak satu pun dia jazz. N1 cara dikali sisanya tentu 4 dari CD yang lain kan gitu. Oke. Ini untuk yang 0. Untuk mendapatkan peristiwa X sama peluang X sama dengan 0. X sama dengan 0. Oke. Nah, berikutnya peluang untuk X sama dengan 1. Jadi hanya dari 4 tadi hanya 1 jazz. Hanya 1 jazz. Berarti memilih 1 jazz dari 5 jazz, sisanya N2 peristiwa tentu tinggal lagi di sini 3 dari 5 CD yang lain. Oke, di sini tetap 10 kombinasi 4. Nah, untuk PX peluang X sama dengan 2, di sini berapa? Sama. Apa dia? Memilih 2 CD jazz dari 5 yang ada, tentu sisanya tinggal 2 karena dia akan memilih 4 cuman. 2 dari 5 CD yang lain. Nah, ini dia. Dibagi dengan sama saja ini 10/4 ruang sampelnya. Di sini kalau kita lanjutkan, peluang X sama dengan 3, X sama 3 itu artinya 3 jazz. Berarti kalau 3 jazz, 1 yang lain, gitu kan? Tentu memilih 3 jazz dari 5 jazz. Ini N1 peristiwa dikali dengan 1 yang lain dari 5 yang lain. Pembaginya sama saja, ruang sampelnya sama. 10/4. Nah, berikutnya begitu juga. Peluang X sama dengan 4. Keempat-empatnya jazz. Berarti memilih 4 jazz dari 5 jazz. Kombinasi. Lalu di sini 0. Karena kan sudah 4 terpilih. Ya, itu sisanya 0. Memilih dari 5 jazz dibagi kombinasi, ruang sampelnya tetap kombinasi 10/4. Nah, nilai-nilai peluang ini yang diletakkan pada 0, pada 1 gitu. Berapa hasilnya cari sendiri aja, berapa nih hasilnya cari sendiri. Oke, misalnya kombinasi 10/4 misalnya, 4 faktorial. Jadi 10 faktorial, 4 faktorial, 6 faktorial gitu. 5 faktorial cari sendiri aja lah. Berapa nilai peluang ini? Kita katakanlah peluang ini bernilai, kita hapus dulu.
Maka jika telah didapat nilai peluang ini kan tinggal hitung saja kombinasi 5 0 masa enggak tahu kali. Katakanlah nilai ini hasilnya A. Hasil PX1B. Katakanlah hasil ini C. Katakanlah hasil ini D. Katakanlah hasil ini E. Maka yang dikatakan probability distribution itu ini pasangkan dengan nilai A, pasangkan dengan B, pasangkan dengan C, pasangkan dengan D, pasangkan dengan E. Syaratnya kapan benar? Jika ini dijumlahkan harus 1. Jadi A tambah B tambah C tambah D tambah E itu kalau 1 benarlah distribusi yang dibuat. Nah sekarang yang dimintanya ekspresikan dengan menggunakan formula. Berarti kalau menggunakan formula, peluang X tadi adalah kombinasi X5 dikali dengan kombinasi 5, sisanya kan dia 10 tadi. Di sini tentu 4 kurang X, karena dia memilih 4 saja kan gitu. Bawahnya tetap kombinasi ruang sampelnya 10 kombinasi 4. Nah inilah jawaban kalau kita menggunakan rumus. Ini kalau menggunakan rumus. Dan ini kalau menggunakan tabel. Nah, jadi kita untuk mendaftarkan atau untuk membuat probability distribution, jadi membuat probability distribution itu kadang-kadang kita menggunakan tabel, kadang-kadang menggunakan formula. Nah, kan jelas dalam soal ini. Jumlah 4 CD jazz katanya. Yang dipilih dari 5 CD jazz, 2 klasik, dan 3 rock. Jadi kalau ruang sampelnya pasti 10 kombinasi 4. Kalau peristiwanya tentu memilih jazz dari jazz dan memilih tidak jazz dari tidak jazz. Karena ada 5 jazz, tentu yang tidak jazz 5. Jadi kalau dia memilih peluang X sama dengan 0 tadi, semuanya tidak jazz. Berarti kombinasi 5 0 dikali kombinasi 5 4. Nah, tadi. Jadi kita lihat berbagai isu peluang yang dibahas dalam bab 3 ini. Ada probability distribution, ada probability density function, ada distribution function atau cumulative distribution function. Ini semuanya nih berbeda, hati-hati. Probability distribution memasangkan titik sampel kepada memberikan nilai pada titik sampel tergantung suatu eksperimen. Kalau tadi berapa nilai realnya, yaitu 0 1 2 3 4. 0 itu tak satu pun jazz, 1 1 cuman jazz, 2 2 jazz, 3 3 jazz, 4 4 jazz. Itu nilai realnya. Eksperimennya apa? Eksperimennya jazz yang terpilih. Memilih 4 CD, tapi eksperimennya jazz yang terpilih. Jazz, musik jazz. Jadi semakin lama soal kita ini semakin asik untuk dibahas. Kita semakin matang menguasai konsep dengan melihat video-video yang diberikan. Oke, sekian dulu saya rasa perjumpaan kita pada seri ke-32 ini. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra, SSI FSC, bersama Kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com. Undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.